Jadi kita, udah ya, jadi kita berkaca dari kasus saudara Amar Joni. Amar Joni memang di awal dia kena, dia divonis rehabilitasi, tetapi dia melalui proses hukum yang begitu berat, sampai 150 hari ditahan. Sehingganya dia ditahan pun mungkin tidak steril di lokasi penahanan tersebut. Nah sehingganya saya sudah bicara dengan Pak Kasat, Pak Sambo kalau nggak salah namanya, agar khususnya siapa itu? Onat, ya, sepanjang Onat ini bukan bandar dan pengedar, kami minta dengan tegas dilakukan pembantaran, pengobatan, tentunya berdasarkan hasil asesmen. Asesmennya itu kan menyangkut makainya apa, berapa lama, tergantung nanti tingkatannya. Kalau tingkatannya ringan, mungkin dia bisa rawat jalan. Kalau tingkatannya sedang atau berat, itu tergantung asesmen dari hasil dokter. Kalau memang dia berat, dia dirawat. Kami akan tidak begitu saja memberikan pandangan hukum, tetapi kami akan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, melakukan kontrol sampai dia juga nanti keluar dari pengobatan. Ya, kami koordinasi dengan tim asesmen, nanti penempatannya nanti di mana, apa kalau memang dia rawat jalan kan nggak ini ya, apa RSKO, apa di Lido, pengobatan dan sebagainya kan nanti tergantung rekomendasi dari Pak Sambo sebagai Kasat. Untuk hari ini kami masih fungsi kami sebagai organisasi anti narkoba yang memiliki hak untuk memberikan saran pendapat kepada penyidik yang menangani kasus narkoba. Dan saya juga sampaikan di sini di media, apabila pihak keluarga ingin ada pendampingan secara hukum, kami siap akan memberikan bantuan hukum. Dan ini juga kami sampaikan juga kepada Pak Sambo sebagai Kasat Narkoba. Kami tidak kenal, sama sekali tidak kenal, karena belum kenal. Nah melalui media ini kami menyampaikan apabila keluarga memerlukan pendampingan dari kami, pendampingan hukum, agar Onat ini mendapat hak keadilan tidak melalui proses hukum seperti kasus-kasus Amar Joni dulu. Nah kami siap memberikan bantuan hukum dan kami juga sudah sampaikan kepada Pak Kasat, Pak Sambo, kami siap memberikan atau mendampingi secara hukum. Ya, kebetulan yang muncul kan dalam konteks ini kan gini Mbak, kami sudah berbicara dengan Kepala BNN kemarin hari Selasa tanggal 28. Kami juga sudah berbicara dengan Ketua Komisi 3 Pak Habibur Rahman. Kami juga sudah berbicara dengan pembuat undang-undang, Balik, Ketua Balik, Pak Bob Hasan. Ya, ini momentum artis yang dikenal secara publik, kita ini menjadi landasan kita untuk berbicara di depan publik. Agar revisi undang-undang ke depan itu, ya, seseorang yang memiliki, menguasai tanpa hak narkoba secara melawan hukum, saya nih kedapatan oleh polisi atau BNN menyimpan linting, satu linting ganja, saya pasti non kimia, saya kena 111 ayat 1 di bawah 5 gram. Ancamannya itu minimal 4 tahun. Atau saya pegang ekstasi 1 butir, kena saya pasal 112 kimia ya, narkotika kimia. Di bawah 5 gram ayat 1 berarti saya kena minimum 4 tahun. Kami kan menyampaikan saran, seandainya, tadi saya katakan bukan bandar dan pengedar. Gitu loh. Masyarakat umum yang memerlukan bantuan hukum, banyak juga kita bantu yang kalau non-artis, tak mungkinlah ada media kan. Enggak juga.
Ke masyarakat juga sudah, karena masyarakat kan nggak mungkin diliput kayak gini, dikejar-kejar sama kalian kan. Jadi seperti Raffi Ahmad kami bantu. Nah, itu nggak ngerti tuh gitu. Nah, sekarang Amar itu hanya menyampaikan terkait dengan dia dipindahkan ke rutan Nusa Kambangan. Itu yang kami belum menyampaikan secara publik. Nah, jadi yang mana nih? Amar apa yang ini tadi? Ya, Amar Joni itu. Nah, ini dah tahu. Amar Joni ini ya terkait dengan penempatan seseorang atau tersangka atau terpidana di lapas Nusa Kambangan, itu ada aturan yang diatur oleh undang-undang, ya, yaitu, ya saya buka dikit ya, supaya jelas di sini. Ya, pemindahan ke lapas Nusa Kambangan diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 99 dengan kriteria narapidana kasus berat, termasuk narkoba, teroris, koruptor besar, atau risiko tinggi yang melalui asesmen serta pemenuhan pemasyarakatan administratif untuk tujuan pembinaan dan efek jerah. Jadi proses pemindahan itu ada dasar hukum Undang-Undang Lapas, ada PP 31 tahun 99, dan yang paling penting adalah ada litsusnya. Litsus itu penelitian khusus. Penelitian khusus itu adalah produk daripada asesmen. Di asesmen dulu yang namanya Amar Joni, setelah dia asesmen itu namanya litsusnya produknya. Nah, yang menyatakan bisa dipindah atau tidak itu adalah ada kasus-kasus teroris, narkoba berat, teroris berat, dan korupsi berat. Pak Rudinya mana? Nah, jadi kita pemerintahnya kan harus transparan, harus terbuka, jangan jauh-jauh, harus terbuka apakah hasil asesmennya itu memenuhi syarat untuk dipindahkan ke Nusa Kambangan. Jadi saya bukan melawan putusan oleh pejabat tata usaha negara pemindahan Amar Joni ke lapas Nusa Kambangan, tidak. Kami sebagai masyarakat hukum anti narkoba ada namanya secara hukum ada namanya rule of law. Rule of law ini negara harus bertindak berdasarkan hukum. Pemindahan Amar Joni ke Nusa Kambangan itu adalah produk putusan pejabat tata usaha negara. Tentunya ada pertimbangan yang memungkinkan reason dia dipindahkan. Reasonnya adalah apa? Undang-undang tentang lapas, PP tentang pemindahan ke Nusa Kambangan. Yang terakhir yang paling penting adalah asesmen. Litsus tadi. Ada asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen untuk menentukan apakah Amar Joni itu harus dipindahkan atau tidak. Ya, kami tidak dapat karena keluarga itu kan harus mendapat putusan pemindahan seseorang itu ke lapas, ke antar lapas itu kan harus ada. Kami kan nggak kenal. Ya, kami coba sudah berkoordinasi dengan kawan-kawan media. Ya. Kami coba koordinasi dengan kawan-kawan media. Kita lagi berjuang untuk mendapatkan putusan dari pejabat tata usaha negara terkait dengan pemindahannya Amar Joni. Ya, kita tunggu aja secepatnya.
Dan kalau memang keluarga membutuhkan bantuan kami, ya ini melalui media kami juga siap memberikan bantuan hukum untuk mendapatkan keadilan. Ya, Amar Joni itu adalah akibat dari suatu sebab. Amar Joni itu tidak ujuk-ujuk dia langsung seperti sekarang. Kalau penanganan di awal saat dia mencoba menggunakan narkoba, dia sial ketangkep, tidak dilakukan proses hukuman, maksudnya diproses pidana ke pengadilan. Nah, ini yang kita perjuangkan kepada pemerintah agar pasal 111 dan 112 Undang-Undang Narkoba terkait dengan penyalahguna yang menguasai memiliki narkotika secara melawan hukum itu dipertimbangkan untuk masih ada. Karena itu yang bikin kacau. Para wartawan ini kalau pegang satu lintingannya, satu butir ekstasi, saya yakin sama kayak kita. Kena 4 tahun. Ya. Ormas, organisasi, perkumpulan. Iya, tetapi kita juga orang pengacara. Ya, kita pengacara, mana kartunya ada? Nah, kita pengacara, kita mempunyai hak juga untuk mendampingi siapapun juga. Mbak, kalau ada masalah kita dampingi di narkoba, mudah-mudahan enggak ya, semuanya. Oh iya, sama kayak Raffi, sama kayak Jennifer Dan, sama kayak siapa dulu, Sheila Marcia, sama kayak Roger Danuarta, siapa lagi semua, itu banyak Mbak kita. Kita biasa di Metro, di TV One, di El Sinta, semua udah kita lakukan itu, termasuk di kawan-kawan di infotainment. Jadi intinya kami kemari, si Onan ini kalau bukan bandar, Onan. Ya, suratnya nih, bentar. Suratnya mana Pak? Surat dulu diserahkan. Ya, kita serahkan ke simbolis ke sana Pak. Yuk, Mas. Pak. Mana polisinya panggil? Sini Pak. Ini nyerah, bukan dia panggil dong. Yang tadi, yang satunya. Dan dalam. Udah ini nggak dibuka. Dari Gerakan Anti Narkoba Nasional, saya Ruli, Sekjen Anti Narkoba Nasional Ganas, ingin menyerahkan surat kepada Bapak Kasat Reskrim Kasat Narkoba Polres Jakarta Barat perihal saran dan pendapat. Kami sebagai ormas berhak untuk memberikan masukan terkait dalam hal ini perkara yang lagi ditangani terkait artis Onat. Dengan ini kami serahkan surat atau saran dan masukan kami kepada Polres Jakarta Barat. Tadi surat ini ya kami sudah sampaikan ke Pak Ornat Sambu. Kami dari Ganas akan menyerahkan surat saran dan pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Bab 13 Pasal 106 huruf C tentang hak masyarakat untuk memberikan saran dan pendapat. Beliau sudah menyatakan untuk diserahkan kepada Pak Hombing ya. Monggo Pak Ruli. Silakan. Ini untuk Onat ya. Onat. Tangannya Pak. Ya. November. Susah.
Ya. Ya, setelah ditandatangani tolong di ini Pak. Surat yang tadi. Iya betul. Yang ini, syarat 5. Iya. Di atas, Bang. Nah, Kita. Jadi, udah. udah. Ya. Dengan telah diserahkannya surat saran dan pendapat terkait khususnya kasus Onat. Onat. Ya, kasus Onat, kami secara resmi meminta Kapolres CQ Kasat Narkoba, sepanjang bukan bandar, sepanjang bukan pendeta, kami ada restoratif justice, tidak perlu diproses hukum hanya untuk mendapatkan rehabilitasi. Jadi itu yang kami perjuangkan kepada negara, antara pengedar, bandar, dan penyalahguna harus dipisahkan. Jangan sampai seperti kasus-kasus Amar Joni yang lainnya. Demikian kami sampaikan ya, terima kasih ya.